Bayangkan hidup di dunia di mana satu orang bisa menembakmu dan hukum justru melindunginya. Di dunia One Piece, ada manusia yang hidup di atas awan. Mereka tidak berjalan di tanah yang sama, tidak menghirup udara yang sama, dan tidak tunduk pada hukum yang sama. Mereka disebut Tenryubito, bangsawan dunia. 800 tahun lalu, dunia One Piece tidak seperti sekarang. Ada sebuah kerajaan besar yang kekuatannya bahkan masih ditakuti hingga hari ini. 20 kerajaan bersatu untuk menggulingkan kerajaan itu. Dari kemenangan itulah lahir pemerintah dunia. Dan dari 20 raja pemenang itu, lahirlah satu kelas manusia baru, Tenryubito. Mereka menyebut diri mereka keturunan para dewa pencipta dunia. Setelah perang usai, para raja itu membuat satu keputusan besar. Mereka tidak akan tinggal di tanah. Mereka naik ke atas kemeri Geois, bukan untuk bersembunyi, tapi untuk memisahkan diri dari manusia biasa. Sejak saat itu, Tenryubito hidup sebagai simbol bahwa ada manusia yang lahir lebih tinggi dari manusia lainnya. Tenryubito tidak bekerja, tidak berjuang, apalagi berkorban. Tapi mereka memiliki segalanya. Jika mereka ingin budak, mereka tinggal menunjuk. Jika mereka ingin seseorang mati, mereka tinggal menembak. Dan tidak akan ada pengadilan, karena hukum tidak dibuat untuk mereka. Hukum dibuat untuk melindungi mereka. Mereka memakai pakaian seperti astronot, bukan karena gaya, tapi karena mereka percaya udara yang dihirup manusia biasa tidak pantas untuk mereka. Bahkan secara simbolik, mereka menolak kesamaan. Ini bukan soal kekayaan, ini soal status ilahi buatan. Angkatan laut bersumpah menegakkan keadilan. Tapi saat Tenryubito menembak rakyat jalan, yang bergerak bukan keadilan. Yang bergerak adalah pasukan pelindung. Karena dalam sistem ini, keadilan tidak netral, ia punya arah dan arahnya ke atas. Tenryubito bukan tentang kejahatan individu. Banyak dari mereka bodoh dan lemah, tapi mereka tetap berkuasa. Karena kekuatan mereka bukan berasal dari kemampuan, tapi dari sistem yang diwariskan. Inilah kritik terbesar Oda, bahwa dunia yang paling berbahaya bukan dipimpin oleh monster, tapi oleh manusia biasa yang dilindungi sistem luar biasa. Dunia tidak takut pada Tenryubito karena mereka kuat. Dunia takut karena melawan mereka berarti melawan sistem, dan melawan sistem berarti dianggap musuh dunia. Di dunia ini, seorang pahlawan bisa menjadi kriminal hanya karena menyentuh satu Tenryubito. Tenryubito bukan sekadar antagonis, mereka adalah cermin dunia, di mana hak istimewa diwariskan, hukum tidak setara, dan kemanusiaan ditentukan oleh kelahiran. One Piece tidak bertanya siapa yang jahat, tapi sistem seperti apa yang membiarkan semua ini terjadi.